siapa yang menempuh jalan hidayat. Jadi lu jangan menghakimi orang. Ente tugas ente mengajak. Nggak bisa percuma ngajak dia orang sesat. Nggak bakalan dapat hidayat. Kamu nggak tahu, Allah lebih tahu. Jangan menghakimi orang. Tugas kamu ngajak. Ngajak ya ngajak. Sudah. Masalah dia mau ikut, dia nggak ikut. Dia dengerin hidayat, dia nggak dengerin hidayat. Itu bukan tugas kita menghakimi orang lain. Biarkan hal itu untuk Allah. Dan ilmunya itu ada pada Allah, bukan pada kita. Kita nggak tahu. Ada satu orang, pelaku kebaikan. Seumur hidupnya bikin pahala. Tahu-tahu dia ketemu sama orang yang kerjaannya seumur hidupnya maksiat. Dia marah atas kecemburuan, mengatasnamakan cemburu karena Allah. Marah untuk Allah, membela agama, membela Allah. Ngelihat pelaku maksiat tersebut, dia bilang, orang kayak kamu nggak bakalan diampuni oleh Allah. Kamu nggak bakal diampuni oleh Allah. Tahu-tahu Allah Ta'ala wahyukan ke Nabi di zaman tersebut, man hadza al-mutajahir. Siapa gerangan ini, orang yang lancang, yang lantang berucap nggak bakal diampuni oleh Allah. Siapa dia? Siapa dia mengatasnamakan Tuhan? Siapa? Dapat mandat dari siapa kamu mengatasnamakan Tuhan? Maka Allah Ta'ala bilang kepada Nabi tersebut, katakan kepada kedua orang, si pelaku taat dan pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang katanya nggak bakal diampuni oleh Allah. Katakan kepada mereka berdua, yang orang yang taat dan orang yang maksiat, yasta'nifan fil amal. Masing-masing mengulang amal ibadatnya dari nol, diriset lagi. Maksudnya diriset bagaimana? Ini orang yang kerjanya seumur hidupnya ibadat, ibadatnya dibikin angus jadi nol. Ibadatnya dibikin angus jadi nol gara-gara kekurang ajaran dia. Dan ini orang yang katanya nggak bakal diampuni oleh Allah, kerjaannya dosa seumur hidup, dibikin dosanya diriset jadi nol. Silahkan mulai hidup baru. Ini dari nol, ini dari nol. Yasta'nifan fil amal. Agak Allah Ta'ala Ghaffar, Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bukan Sayyidina Uwais Al-Qarni makan di tong sampah, mengais makanan di tong sampah di pasar. Tahu-tahu ada seekor anjing di situ. Itu anjing menggonggong dia. Rupanya lagi cari makanan di tong sampah juga di tepi yang lain. Maka Uwais Al-Qarni bilang kepada anjing tersebut, antakul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian kamu sana, saya makan bagian saya. Kamu sisi kamu, jangan ganggu saya sisi saya nggak bakal ganggu kamu. Saya nggak bakal memonopoli. Oh ini hak saya lebih berhak dari kamu karena saya lebih mulia dari kamu, atau sebaliknya, enggak. Masalah siapa yang mulia nanti di akhirat. In juztu sirat fa ana khairum mink. Illam ajuz sirat fa anta khairum minni. Kalau aku lolos ngelewati jembatan sirat, aku lebih baik dari engkau wahai anjing. Kalau tidak, kamu yang lebih baik dari saya. Ada kata pendakwah kayak begini. Orang soleh kayak begini. Wali kayak begini. Orang selama di dalam hatinya nganggap lebih baik dari salah satu makhluk Allah, jangankan jadi wali, mencium aroma kewalian pun nggak bakalan. Jangankan mencium aroma kewalian, nggak bakal mencium aroma surga. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Nggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Sombong itu nganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Oleh itu kita diajari sama guru-guru kita. Orang kalau mau berdakwah adalah jangan nganggap dirinya lebih baik daripada jamaah dia yang mendengarkan. Walaupun jamaahnya tukang maksiat, pezina dan lain sebagainya, jangan nganggap diri dia lebih baik dari mereka. Akan tetapi ketika dia berdakwah, lihat objek dakwah dia. Kalau mereka lebih baik, lebih mulia dari dia, barangkali di antara mereka ada yang mengikuti jalan hidayat, begitu besok hari kiamat menjadi orang besar, begitu, dan bisa memberikan syafaat buat si ustadznya ini hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika ustadz mengajar, dia nganggap ini yang pada hadir, ini besok ngasih saya syafaat, ini besok ngasih saya syafaat, besok nolong saya di akhirat, begitu. Sampai guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz, itu bilang sama kita, bukan cuma sekali, berkali-kali. Saat kita lagi pada duduk, begitu teman-teman lagi ngobrol, terus Habib Umar bilang, ketika cerita akhirat, besok hari kiamat,
Ya, siapa yang selamat? Ya, siapa di antara kita yang selamat? Cari temannya. Begitu. Tarik tangan. Ya, siapa yang ada selamat, tarik tangan saya, maksudnya tolong saya, cari saya. Begitu. Selamatin kita juga. Siapa yang selamat, cari temannya. Untuk selamatin dia, tarik tangan temannya ke surga. Hakadha. Subhanallah. La ilaha illallah, itu dakwah kayak begitu. Kenapa? Sebab ini dakwah itu jalan-jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Qul ya Muhammad, katakan, dan Nabi udah mengatakan, hadhihi sabili, ini dakwah jalanku, jalannya Rasulullah. Ini dakwah jalannya Allah. Terus Nabi mendapatkan izin untuk bilang, ini dakwah jalannya Rasulullah, jalan saya, jalan Nabi Muhammad SAW. Hadhihi sabili, apa jalanmu? Ad'u ilallah, ngajak. Jalannya ngajak, bukan memvonis, bukan menghakimi, bukan ngusir. Ad'u, ngajak, ngajak orang, ngajak. Ada sebagian orang begitu, enggak, saya nggak mau ngajak dia, enak banget, puluhan tahun hidup dalam maksiat, mau mati dalam ketaatan. Enggak. Kita disuruh ngajak manusia, siapapun dia, hatta orang kafir, ajak kepada Allah Ta'ala.